nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, oh Allah, te adoroim. Beten prete yedim kërkojm. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله. Kan pemateri dari luar yang sangat luar biasa, masya Allah. Kita di sini kan sering sekali gitu dalam kehidupan itu pusing atau sulit, ya Allah gimana ya hidup saya pusing, terus hidup saya seperti ini banget gitu, beda dengan orang lain, terus serasa diri itu terpuruk. Nah, di sini kita akan mendatangkan pemateri yang sangat luar biasa yang akan menjelaskan bagaimana tips biar sabar dalam menjalankan kesulitan dalam hidup. Sebelum ke pematerian berlangsung, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pematerinya. Yang pertama yaitu nama lengkapnya Sri Nurhayati SPD, tempat tanggal lahir Purwakarta 3 Juni 1982, agama Islam, statusnya sudah menikah, nomor telepon 085 222 786 847. Alamat emailnya srinurhayati@gmail.com. Alamat kantor Jalan Arif Rahman Hakim. Alamat rumah Perumahan Geraha Subang Kencana, Blok E nomor 1. Riwayat pendidikan SMP Negeri 1 Subang 1997, SMA Negeri 1 Subang tahun 2000, Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat jabatan yang pertama yaitu ada Kemaba, jabatan sebagai Kasubid Humas Internasional. Kedua, program tutorial UPI, jabatan sebagai Kabid Kaderisasi. Yang ketiga, DPA Odoj Subang, jabatan sebagai sekretaris. Yang keempat, DPA Odoj Subang sebagai Kabid PSDM. Dan terakhir ada dari PPA, jabatannya sebagai PJPPA for Teens. Moto hidupnya, katakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah, maka kata janganlah takut dan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Quran Surat Fussilat ayat 30. Oleh karena itu, mari kita sambut Ibu Sri Nurhayati SPD. Kepada Ibu Sri Nurhayati SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq billahi syahida la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya sore ini? Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan dan keimanan yang maksimal ya. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayangnya Allah, pada sore ini kesempatan hari ini Allah izinkan kita bertatap maya, bukan bertatap muka ya, bertatap maya dengan teman-teman semua remaja masjid ya, remaja masjid apa ini? Remaja masjid Al-Huda Cibenying. Mudah-mudahan silaturahim tetap terjaga. Salat dan salam semoga tercurah kepada Allah Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan kepada umatnya pada sampai akhir zamannya. Sehingga nanti syafaatnya mudah-mudahan mampir kepada kita. Pada kesempatan ini tentang tips sabar menjalani bagi para remaja. Kesulitan hidup apa ya? Apapun belum punya kesulitan hidup, mungkin masa-masa kesulitan hidup pada zaman remaja paling dominan perasaan ya. Ya apapun itu, kita dikaruniai oleh Allah itu berbagai macam episode hidup yang Allah akan kemampuan kita bisa melalui apapun yang menyapa kehidupan kita. Ya. Tentang kesulitan hidup bisa nanti dilihat di surat Al-Ankabut ayat 2. Di situ disebutkan bahwa apakah manusia mengira dikatakan beriman sedangkan dia belum diuji gitu ya. Itu surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira akan didiamkan saja disebut beriman tanpa mereka diuji. Jadi kita bisa bersabar ketika pemikiran kita, prinsip kita tadi melihat dalam surat Al-Ankabut tadi ya ayat 2. Kita tidak akan dibiarkan beriman, hanya dikatakan beriman ketika tidak Allah uji gitu. Jadi yang namanya ujian hidup, yang namanya kesulitan hidup pasti akan menyapa kita. Itu sudah sunatullah, sudah Allah takar, sudah Allah bagi ya kado-kado episode hidup setiap kita gitu. Jadi yang pertama kali kita ingat itu kesulitan hidup pasti akan menimpa kita. Episode apapun nanti akan ada yang namanya kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa sabar ketika kesulitan hidup itu menyapa? Yang pertama adalah kita mengingat bahwa kita dari kita Allah maha besar. Allah maha besar. Kemudian masalah hidup, kita harus ingat tadi Allah Rabbuna, Rabb kita semua. Jadi kita memiliki Allah yang maha besar. Apalah artinya permasalahan hidup ketika kita sudah berkeyakinan memiliki iman bahwa kita memiliki Allah yang maha besar. Ketika kita sudah mengatakan bahwa bos kita yang mengatur kita adalah Allah, maka akan merasa nyaman di hati kitanya, akan merasa tentram di hati kitanya, karena apapun yang kita kepada kita adalah itu yang terbaik dari Allah pada saat itu ya. Kita bisa bersabar menjalani kehidupan, bersabar dengan sapaan-sapaan ujian. Yang pertama adalah yakin bahwa ujian itu datangnya dari Allah. Allah maha besar. Apalah artinya ketika kita yakin bahwa Allah yang menentukan semua, Allah yang maha besar. Ada doanya banyak sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, seperti itu. Nah, hubungan antara iman dan kesabaran itu berbanding lurus. Seseorang dikatakan beriman ketika sabar senantiasa menyertainya. Kemudian seseorang juga bisa bersabar karena ada keimanan di dalam hatinya. Jadi dua ini merupakan suatu paket ya, antara iman sama sabar ya.
tadi kita bisa bersabar ketika kita meyakini bahwa qalu rabbuna Allah. Kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, Allah yang maha besar. Jadi ketika kita baper, ketika kita sedih, ada ujian-ujian menyapa, kita ingat lagi Allahu Akbar, Allah maha besar. Sampai kita merasa merinding gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Kita pasrahkan semuanya sama Allah. Nanti dia akan datang ya pertolongan Allah ketika kita menghadirkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Kemudian kita bisa bersabar dengan episode hidup, dengan ujian hidup ketika kita berkeyakinan bahwa Allah memberikan ujian itu kepada kita dengan maksud menghapuskan dosa kita. Kita yakin kita dari dulu ya, mungkin dari sejak balik sampai sekarang kan banyak sekali dosa-dosa kita, kesalahan kita gitu ya. Istighfar kita mungkin kurang, kita muhasabah coba ya dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kesalahan yang kita perbuat gitu ya, banyak sekali, dan itu kita kadang lupa untuk istighfar. Karena saking sayangnya Allah, maka Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan diberikanlah kita ujian hidup ya. Kita nangis-nangis, kalau biasanya kan beda ya, kalau diberi ujian kita lebih dekat sama Allahnya. Jadi kita bisa bersabar dengan ujian hidup ketika kita yakin bahwa Allah memberikan ujian itu dengan maksud ingin menghapuskan dosa-dosa kita ya. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin disapa dengan ujian yang tidak enak, kita perbanyak dulu kita perbanyak dulu istighfarnya. Karena istighfar kan menghapuskan dosa. Ketika dosa kita sudah terhapus, ya insya Allah nanti juga yang Allah memberikan kita sakit gitu ya. Gitu. Jadi tadi 3 poin. Yang pertama tadi kita bisa kuat menghadapi ujian ketika kita yakin bahwa Allah Maha Besar. Ya, jadi tidak akan ada putus asa karena kita yakin Allahu Akbar, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Kemudian yang keduanya tadi Allah memberikan kita ujian dengan maksudnya kita untuk terlepas dari menghapuskan dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat yang sangat banyak gitu ya. Kemudian tadi yang ketiga, kita bisa bersabar dengan ujian ketika kita meyakini bahwa ketika Allah memberikan ujian, maka Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Ya, jadi permainan kita ketika diberikan ujian, jangan kira tujuan kita baik kita yakin kita bisa keluar dari ujian dengan sholatannya, dengan sabar dan sholat gitu ya. Jadi ketika kita sudah sabar, apa yang perlu kita lakukan? Isbiru, kuatkan lagi kesabaran. Ketika kesabaran itu sudah dikuatkan, apalagi yang harus kita lakukan? Warobitu, dikuatkan lagi. Jadi sabar tidak berhenti sabarnya, tapi kemudian harus dikuatkan kesabaran dan harus dikuatkan lagi kesabaran. Begitu terus menerus ya. Yang selanjutnya kita bisa bersabar dengan persoalan hidup, dengan ujian, dengan kejadian yang tidak mengenakan gitu ya. Ketika kita banyak belajar dari kisah-kisah dulu, para sahabat, para nabi, ataupun dengan teman-teman sekitar kita. Misalnya, kita belajar dari Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu luar biasa ya ujiannya. Pertama, harta beliau habis. Kemudian yang kedua, follower pengikutnya itu berbalik. Hanya ada istrinya ya yang setia. Kemudian yang ketiga, anak-anaknya juga meninggal, seperti itu. Itu ujian Nabi Ayub. Apa yang dilakukan Nabi Ayub ketika menerima ujian tersebut? Sabar. Bahkan beliau berdoanya apa? Ya Allah, aku sakit. Engkau Maha Rahman dan Rahim. Berdoanya hanya itu. Saking sabarnya Nabi Ayub. Berapa lama Nabi Ayub diuji? Selama 17 tahun. Nabi Ayub diuji selama 17 tahun. Kebayang 17 tahun ya, kita kuat apa tidak dengan rentang yang panjang gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah, Allah kembalikan Nabi, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak setelah Nabi Ayub melalui proses 17 tahun itu.
ketika ketika hartanya habis, apa yang dilakukan istri Nabi Ayub? Beliau sampai menjual rambutnya. Kemudian Nabi Ayub berkata kepada istrinya, kenapa engkau melakukan itu? Kata istrinya, saya kebingung untuk memperoleh uang gitu untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah dengan menjual rambut saya. Ya, Masya Allah. Kemudian anak-anaknya satu demi satu meninggal. Kemudian hartanya juga hilang, sakitnya tidak sembuh-sembuh, dan sakitnya bukan sakit yang biasa, tapi sakit yang menjijikan, di mana pada saat itu keluarga sendiri Nabi Ayub pun tidak mau mendekat, tidak mau ke rumahnya. Jadi ketika ada perlu ya teriak-teriak gitu, dalam suatu cerita disebutkan teriak-teriak di luar kediaman Nabi Ayub. Kemudian ketika ada suatu peristiwa ulat gitu ya, belatung ulat gitu yang di lukanya Nabi Ayub itu terjatuh, apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu mengambil ulat tersebut kemudian mengembalikan kepada kulitnya, mengembalikan kepada badannya. Ya. Beliau hanya berdoa, Robbi, ya ada di dalam surat apa? Nanti bisa dicari ya. Robbi, aku hamba sakit. Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim gitu ya. Itu doa Nabi Ayub. Sampai akhirnya Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Hartanya kembali, bahkan melebihi dari sebelumnya. Dalam suatu cerita disebutkan seperti hujan dinar sama hujan ini ya, karena saking kaya kembali disebutkan di situ hujan dinar itu hartanya kembali. Kemudian setelah lulus dari istrinya kembali hamil, setiap tahun kembali hamil, hartanya kembali, anak-anaknya kembali, harta followernya kembali ada. Itulah buah dari kesabaran ya. Ketika kita diuji suatu musibah, suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan lantas kita terpuruk kemudian putus asa. Kita lihat kehidupan tadi ya, zaman Rasulullah, ke zaman Nabi, kemudian zaman para sahabat, zaman ya sekeliling kita, mungkin teman-teman kita, banyak sekali ujian-ujian yang melebihi dari ujian kita gitu. Jangan mempersulit diri dengan memikirkan keadaan diri sendiri aja, nanti khawatirnya malah jadi putus asa. Iya, putus asa ini disebutkan dalam surat tadi Al-Ankabut ayat 10. Di situ disebutkan orang-orang yang beriman setelah berhijrah kemudian putus asa, setelah berbuat baik kemudian putus asa gitu ya. Jadi ketika ada ujian-ujian yang menyapa, kita bersabar itu, isbiru warobitu, bersabarlah kemudian kuatkan kesabarannya. Tidak cukup hanya bersabar tapi kemudian dikuatkan kesabarannya ya. Kemudian bisa hal selanjutnya yang bisa membuat kita lebih bersabar menghadapi kita ingat bahwa dunia hanya sebentar saja ya, dunia hanya sebentar saja. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 7 hari itu tuh kita ngulang-ngulang terus kan, sebetulnya kita sedang menuju garis finish, garis selesai. Nah, ketika Allah bilang selesai hidupmu, udah, kita mau apa? Ujian di dunia mah hanya sebentar, lempang lewat aja gitu ya. Jadi bagaimana caranya ketika Allah memberikan ujian tersebut kita menjadi pemenang karena kita lulus dalam ujian tersebut. Menang di sini sebagai bekal nanti kita melakukan perjalanan yang lebih panjang. Dunia mah hanya berapa ya episodenya, hanya sedikit. Setelah meninggal kan banyak sekali perjalanannya ya. Setelah meninggal ada yaumul hisab, kemudian ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, ada yaumul di alam kubur dulu ya, ada barzah, kemudian dibangkitkan, ditimbang, kemudian setelah ditimbang ada balasan surga neraka, dan itu panjang sekali. Sudah cukupkah bekal kita, pertanyaannya, sudah cukupkah bekal kita perjalanan panjang tersebut? Jadi ketika kita sedang down, sedang dihampiri masalah, kita ingat lagi, masalah ini hanya sebentar, kecil gitu ya. Kita punya Allah yang Maha Besar, kemudian kita fokus untuk kehidupan
akhirat gitu ya, seperti itu. Jadi diingat lagi kita mau apa di dunia, kita mau apa, lama-lama apa namanya, toh-tohan sedih terlalu sedih, atau kecewa terlalu kecewa, atau baper terlalu baper, sayang waktu gitu ya, sayang waktu terhabiskan untuk nangis atau melarikan ke hal-hal yang buruk gitu ya, sayang gitu ya. Jadi diingat bahwa kita di dunia hidup sebetulnya sedang menuju finish gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang sudah ditinggalkan, kita sudah apa nih, sudah melakukan apa gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita harus ingat, kita harus bisa bersabar, kita bisa kuat menghadapi ujian. Kita ingat bahwa Allah sedang rindu kita, Allah kangen kita. Karena kata Allah, aku rindu rintihan hambaku, maka berikanlah dia ujian. Kenapa? Karena dengan ujian biasanya seorang hamba lebih mendekat kepada Allah, seorang hamba lebih khusyuk kepada Allah, seorang hamba lebih apa namanya, lebih apa ya, lebih, ibadahnya lebih ditingkatkan, nangisnya lebih gitu ya, kemudian memintanya kepada Allah lebih gitu kan. Allah suka kepada orang yang berdoa. Jadi Allah rindu dengan keluh kesah kita, Allah rindu dengan nangisnya kita. Jadi jangan sampai kita sering lupa ketika hidup enak, ketika hidup sesuai dengan keinginan kita, nyaman-nyaman saja, kemudian kita lupa sama Allah, sehingga kata Allah, karena aku sayang, karena aku rindu dengan rintihannya, maka aku beri ujian. Kalau misalnya kita lupa terus, maka Allah mungkin nanti walau alam bisa saja memberikan ujian terus, karena supaya kita ya ingat terus sama Allah. Jadi bagusnya ketika kita senang, kita ingat Allah, ketika kita sedih ya kita ingat Allah juga gitu ya. Ya, sedikit cerita tentang ujian ya, mungkin semua orang pernah ya, pasti tadi disapa oleh ujian, dan kita yakin bahwa Allah tidak salah memilih pundak, tidak salah memberikan ujian sesuai dengan paket-paketnya ya, ini untuk ini, untuk ini, itu adalah untuk menaikkan, tadi kan banyak ya, untuk menaikkan derajat keimanan kita juga. Dulu ketika tahun berapa ya, 2012 13, ketika dihadapkan pada ujian kehilangan, dulu kehilangan ini ya, putri bayi kedua. Setelah itu kehilangan lagi dengan orang tua, kemudian setelah itu kehilangan lagi dengan adik. 1 tahun itu 3 kali kehilangan. Ya itulah ujian gitu ya. Kalau misalnya ingat apa namanya, nggak ingat Allah entah gitu ya, tapi disitulah ada pesan yang Allah ingin sampaikan, bahwa kita nggak bisa hidup seenak kita, apa namanya, ada saatnya kan kita pulang gitu. Kita jangan pernah merasa memiliki suami yang belum punya suami ya, istri. Kita jangan pernah rasa memiliki gitu ya, dengan apa-apa yang memang nampak oleh mata milik kita, padahal itu bukan milik kita kan, semuanya pinjaman ya, anak, istri, suami, semuanya adalah pinjaman. Jadi kita bersiap ketika pinjaman itu Allah ambil lagi gitu ya. Kemudian ujiannya lain juga ketika tahun 2012, ketika tahun 2015 kembali Allah menguji dengan mengambil adiknya lagi gitu ya. Jadi 2 kali kehilangan. Ketika itu diambil sakit, kemudian suami juga sakitnya yang lumayan parah gitu ya, dibawa ke Bandung. Suami pulang dari rumah sakit Bandung, bungsu yang nggak ada gitu. Jadi kehilangan berturut-turut. Dan ketika itu apa namanya, situasi ketika itu hampir putus asa gitu ya, sampai bilang terus-terusan kan ya, beberapa kali diuji kehilangan, sampai bilang ke orang tua, Bu, nggak akan gila gitu, karena
sakingnya nggak kuat gitu ya melihat suami sakit, anak sakit. Kemudian di situ ibu gitu ya berkata istighfar, Allah hanya memberikan ujian karena kita sanggup, yakin gitu ya. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang di luar kesanggupannya gitu. Jadi itu yang bisa menguatkan kita ya, iman tadi. Iman, ketika ada iman akan berbuah sabar gitu ya, seperti itu. Setelah itu kesini masih ada ujian-ujian yang lain, kehilangan lagi gitu ya. Dan ya itulah yang meyakini bahwa kita jangan sampai ada rasa memiliki atau ketergantungan di hati kitanya ya. Jadi hati kita ini hati kita jangan dipenuhi oleh sosok-sosok yang lain. Ketergantungan kita lepas gitu ya, dengan misalnya ketergantungan pada anak, kepada orang tua, kasih sayangnya lebih kepada anak, orang tua atau suami atau pasangan kita, atau bahkan nomor rekening misalnya nih, kita lebih nyaman ketika di bank gitu ya, nomor rekening kita, saldo kita penuh ya, akan merasa lebih tenang ketika daripada kita saldonya kosong. Dan itu hati-hati gitu ya. Misalnya nih ya, ada ruangan gelap nggak ada apa-apa. Kemudian ada satu lampu yang menyala. Satu lampu itu kan kelihatan ya, cahayanya kelihatan. Lain halnya ketika ada lampu-lampu kecil di ruangan gelap itu. Jadi lampu aslinya yang satunya itu nggak akan kelihatan karena ada lampu-lampu kecil kan ya. Nah itu ibaratnya. Jadi hati kita ketika ada ketergantungan kecil kita yang lain-lain selain Allah, maka ketergantungan kita kepada Allah akan berkurang. Ya. Misalnya ketergantungan kita pada kasih sayang kita kepada anak terlalu lebih, maka Allah bisa saja ambil gitu ya, atau yang lainnya. Ada suatu peristiwa ya, suatu pelatihan, ada session BGA, target atas itu sama MC-nya untuk melatih hati kita untuk memberikan infak, di mana ketika memberikan infak itu hati kitanya bergetar, batas getar atas istilahnya. Jadi misalnya punya HP ini yang kesayangan kita diberikan gitu. Jadi latihan bagaimana kita bisa menginfakkan, ketika menginfakkan barang tersebut hati kitanya bergetar. Ya. Dalam satu pelatihan itu, ketika selesai acara, ada 2 orang suami istri yang tidak keluar dari ruangan itu. Ketika ditanya apa jawabannya, kami ingin memberikan mobil yang mahal gitu ya, BMW Halo Bu. Halo. Masih jelas suaranya? Ya. Dari halo Bu. Halo. Ya. Oke, jelas, sudah jelas kembali Bu. Silakan. Jelas. Ya. Di review aja ya dulu ya. Oke, mangga. Ya. Jadi tadi di review sedikit ya, poin-poin bagaimana kita bisa menjaga
kesulitan hidup dengan sabar gitu, sabarnya. Tadi yang pertama tadi kita meyakini bahwa kesulitan hidup itu semuanya dari Allah. Mau kesulitan, mau ke lapangan, itu semuanya dari Allah. Kita memiliki Allah yang maha besar. Allahu Akbar, ya. Jadi ketika Allahu Akbar, kita yakin dari Allah, dari hati Allahu Akbar, Allah maha besar, maka kesulitan hidup apapun itu kecil. Kita punya masalah yang disebut besar, tapi kita bilang masalah itu kecil karena kita punya Allah, ya, big boss kita. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya diulangi, yang keduanya tadi Allah menguji kita karena ingin menghapuskan dosa kita, kesalahan kita yang demikian banyak, istighfar kita yang sedikit. Karena Allah sayang, maka Allah ingin menyelesaikannya saja di dunia gitu ya, kesalahan-kesalahan kitanya atau maksiat-maksiat kitanya, dengan Allah mengirimkan ujian gitu. Yang ketiganya kita bisa sabar, kita bisa kita bisa move on, kita bisa tidak baper gitu dengan masalah hidup ketika kita meyakini bahwa ketika waman yuridullaha khair, ketika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan memberikan hambanya dengan ujian. Yang selanjutnya kita bisa bersabar ketika kita melihat kejadian peristiwa dari orang-orang terdahulu, ya. Tadi dikisahkan dengan Nabi Ayub, bisa juga dikisahkan dengan sahabat-sahabat kita yang sebetulnya ujiannya lebih. Jadi jangan merasa ujian kita yang paling sesuatu gitu ya, yang paling menyedihkan. Tengok di luar sana masih banyak sekali, ya. Dulu ketika anak memiliki ujian, ketika anak masuk sakit, bayi gitu ya, masuk ke ruang picu, ruang sadaran yang sudah turun gitu ya, ruangan picu nicu 2 kali kan. Ternyata di sana masih banyak orang-orang tua lain yang memiliki nasib sama gitu ya, yang memiliki ujian yang sama. Jadi jangan lantas kita terpuruk ketika ditimpa suatu persoalan hidup, masih banyak yang lain. Nah, di saat anak terpuruk itu, suami juga memberikan bukunya bagus, judulnya tentang wanita-wanita kuat. Ya. Jadi ketika kita terpuruk, jangan diam di pojokan, jangan diam di kamar, jangan jadi malas keluar, tapi cari referensi yang bisa menguatkan kita gitu ya. Ujian para sahabiah, ujian orang-orang soleh yang dulu bukan ujian yang ecek-ecek gitu ya, tapi ujiannya yang luar biasa. Kalau pemuda mah ya, yang belum nikah di sini kan ya, pada remaja masih pada nikah belum, biasanya paling perasaan ya, jodohku ternyata nggak jodoh, bukan jodoh, apa yang diinginkan olehku ternyata nggak jodoh gitu, biasanya masalah-masalah kayak gitu. Kita buka referensi lain, misalnya Zainab Al-Ghazali, kemudian Wafa Idris. Pada kenal nggak orang-orang itu? Belum ya? Jadi dilihat-lihat lagi, Wafa Idris itu siapa? Seorang perawat yang usianya masih sangat muda, usia 20 tahunan, tapi ternyata orang Palestina ya. Beliau syahid gitu. Syahid ketika menyerang para tentara Israel. Kemudian ada Fatih Farhat usianya 16 tahun, 17 tahun, sama juga melakukan di sana membela Palestina. Banyak sekali. Jadi kita referensinya buka yang lain-lain, jangan sekarang musim drama Korea Ikatan Cinta. Kayak gitu ya. Boleh sih untuk selingan, tapi jangan sampai keseringan gitu. Kalau kita lagi sedih nonton itu malah tambah baper gitu ya, malah tambah nggak move on. Jadi dibuka referensi lainnya. Zainab Al-Ghazali siapa? Wanita yang diuji di penjara. Kemudian di penjara itu beliau dimasukkan ke tempat dogi anjing gitu, dogi yang kelaparan. Pada saat itu anjing-anjing yang kelaparan itu ternyata tidak menggigit Zainab Al-Ghazali karena kuatnya doa Zainab Al-Ghazali. Bahkan anjing-anjing itu malah berurai air mata sambil duduk gitu ya, berdepak, posisi depak ya, dogi itu sambil mengeluarkan air mata ya. Itu seorang binatang gitu ya, bisa tersentuh hatinya dengan doa gitu ya.
Jadi ketika kita kesulitan, ingin nampaknya sulit keluar dari masalah ini, buka referensi bacaan kita yang lain, ujiannya kalau baca referensi lain rasanya malu gitu ya, ujian kita belum seberapa. Kita lihat siapa namanya, Sumayyah, keluarga bukan keluarga siapa yang di terik matahari itu, Sumayyah ya, yang keluarganya habis itu. Kemudian Waro Al-Baro yang tangannya terkelupas karena membela membela adiknya Wara bin Malik. Itu banyak kisah-kisahnya ya. Jadi kalau misalnya baca-baca itu kita malu, ujian kita segini tapi mani asa pang beratnya gitu ya. Karena beda sugestinya, beda visinya, beda tujuannya, seperti itu. Kita perluas lagi ujian-ujian orang-orang hebat itu ya, orang-orang yang memang bisa menjadi contoh kita, teladan kita gitu ya. Seperti itu. Ya, sampai jam berapa kan? Kita sampai 5:30 Bu. Masih ada waktu 17 menit lagi. 17 menit lagi. Ya. Mungkin bisa masuk ke sesi ini, bisa Bu, sesi pertanyaan gitu. Ya, enggak, sesi dialog aja dulu ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya Bu, kan tadi itu sering ngerasa kita tuh terpuruk banget gitu, kita sendiri yang paling terpuruk kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan rasa suudzon kita terhadap diri kita dan terhadap Allah? Ya, dalam artian terhadap Allah tuh kan kita kayak menyalahkan takdir gitu, kayak menyalahkan takdirnya gini Bu. Ya Allah, kenapa sih takdir saya itu seperti ini? Kenapa ya kayak gitu lah Bu. Jadi merasa diri paling terpuruk dan nggak menyalahkan takdir sih, kayak menerima takdir kita tuh ya suudzon gitu dengan takdir buruk Allah itu gitu. Padahal kan takdir Allah itu nggak ada yang buruk ya Bu. Ya. Disesuaikan juga sama sama kapasitas manusianya juga. Ya. Langsung. Iya Bu, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Boleh langsung jawab aja Bu, kita biar lebih aktif kita sekarang. Yang memberikan takdir itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha segalanya. Jadi kita yakin seburuk apapun pikiran kita, perasaan kita nggak mau, tapi kita yakin bahwa takdir yang Allah berikan, yang gulirkan kepada kita adalah baik. Dengan cara kita tadi membalikan pikiran kita, saya yakin bahwa takdir ini baik. Kemudian diingat juga Allah tong deketin prasangka kita, zon kita untuk berhusnuzon, untuk berbaik sangka. Ya, tadi diingat juga takdir yang sudah Allah berikan itu kan tidak salah memilih pundak ya. Jadi sesuai dengan kadarnya kita, sesuai dengan kemampuannya kita. Kita bermain pikiran, bermain perasaan. Ketika kita sudah suudzon pada Allah, kita langsung istighfar. Allah yang memiliki semua loh. Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki semuanya. Jadi kita nggak berhak suudzon gitu.
akan sangat rugi ketika kita suudzon sudah kita mengalami sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang tidak mengenakan ditambah dengan pikiran-pikiran kita yang suudzon, itu akan sangat menyulitkan kita gitu ya. Jadi di ini apa namanya di permain hanya soal rasa. Jadi kalau dalam bahasa PPA ya, komunitas yang kita ikuti, yang anak ikuti, semuanya hanya soal rasa. Jadi kita memainkan rasa, membolak-balikan rasa. Ketika sudah mulai suudzon, kita istighfar, bolak-balik gitu teh. Jadi beristighfar, berlindung kepada Allah dari ya zon-zon yang tidak perlu. Tete juga, ya anak juga pernah memiliki zon buruk sangka kepada Allah ketika beberapa kali kan kehilangan anak gitu ya, kehilangan putri 3 kali. Seorang ibu mana sih ya yang mau kehilangan putri-putrinya, bayi 2, kemudian yang di dalam kandungan ya masih di dalam kandungan 5 bulan 1 laki-laki, sampai bilang ya Allah rasanya sudah nggak kuat gitu, ingin angkat tangan, ingin bilang menyerah, sudah ya Allah gitu ya, tapi ternyata nggak bisa ya, kita ikuti maunya Allah ya. Jadi kita balikan lagi pikiran kita, ya Allah, jika ini ridho, jika ini mendatangkan keridoanmu, aku ikhlas, hamba ikhlas, saya ikhlas gitu. Diikhlasin saja gitu. Atau ketika Allah sudah ridho, yang insya Allah akan didatangkan banyak kebaikan. Asal kitanya tadi suudzonnya dihilangkan, husnuzon. Allah, ketika kita kehilangan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika harta kita yang kehilangan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika yang lain-lain, dengan cara tadi ya catatannya kita tidak suudzon kepada Allah, kemudian tetap bersyukur, sabar dan syukur tadi ya, 2 perisai yang dimiliki oleh orang mukmin gitu. Jadi kita bermain rasa ketika ada suudzon, kita tolak rasa ya suudzon itu, kemudian kita istighfar, berlindung kepada Allah, kuatkan lagi keimanan. Intinya keimanan sih ya, kalau misalnya diri kita tidak iman, kayak anak ya, ketika kehilangan beberapa kali itu putri kita ya baik gitu, beberapa kali kehilangan itu, kalau misalnya suudzon yang dikedepankan entah gitu ya, tapi terus menerus kita perkuat keimanan kita dengan cara ya banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak kekajian, kemudian banyak-banyak membaca buku-buku yang positif yang memberikan kita semangat. Banyak sekali tentang buku-buku itu. Jadi ketika anak down gitu ya, banyak membeli buku dulu beberapa kali ketika down, beberapa kali kan ujian itu datang menyapa, selalu beli buku untuk menyemangati diri kitanya. Kalau tidak baca buku, bergabung dengan komunitas-komunitas positif gitu ya. Jadi perasaan-perasaan itu akan sedikit demi sedikit hilang gitu ya. Allah memberikan kita ujian ya karena Allah sayang, karena ingin menyapa kita, daripada kita lempeng aja ya kehidupan kitanya lurus aja, atau kitanya berdoa enggak, berharap ke Allah enggak gitu. Jadi khawatirnya kan tanda Allah tidak memperhatikan kita adalah ketika Allah membiarkan kita berada dalam kelalaian ya, nauzubillah gitu. Ketika Allah tidak memperhatikan kita, justru kita bersyukur ketika Allah memberikan ujian. Jangan bilang wah ini kenapa saya ya Allah, karena Allah melihat kita mampu ya. Allah alam bisawab. Mangga kan mangga. Oh iya Ibu, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu. Tahun bulan digoreng ngadakan 500-an. Pertanyaannya, apakah penyebab kita lemah sabar padahal sudah berusaha untuk menghadapinya? Teh punten sebentar. Ini ada yang jualan ribut gimana tuh? Apa penyebab diri kita itu lemah sabar padahal kita gitu udah berusaha untuk menghadapinya? Ya, itu jualan galendo.
kalam hasilnya ayat ini. Ya, kenapa kita tadi ya antara sabar sama keimanan itu berbanding lurus, sebanding gitu. Jadi ketika kita sabarnya berkurang, bisa jadi karena kita keimanannya sedang turun. Ya, jadi sebanding ketika imannya naik, ya sabarnya juga lagi bagus gitu. Ketika iman kan iman jadi dua yang terus ya, turun dan naik. Jadi bisa dilihat ketika turun ya efek juga ke yang lainnya, ke sabar, ke ikhlas itu yang efek. Jadi caranya ya kita harus meningkatkan lagi keimanannya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan itu ada bab tersendiri. Ya, ada bab tersendiri. Jadi misalnya lebih menguatkan hubungan kitanya dengan Allah. Lebih menguatkan hubungan dengan Allah, ada 4 hal ya yang bisa menguatkan keimanan. Itu ada muhasabah, muahadah, muraqabah, seperti itu. Jadi kita kuatkan lagi keimanan kitanya supaya kita sabarnya juga lebih meningkat gitu ya. Misalnya kita lagi futur nih ya, kan kadang ketika kita lagi malas, kita nyadar ya, kita ngeh bahwa kita lagi malas gitu, lagi futur, paksakan. Ketika kita tilawahnya misalnya lagi malas, paksakan. Ketika sholat qiyamul atau sholat duha atau sholat sunnah lagi malas, paksakan. Nah, ketika keimanan kita sudah naik, otomatis kesabaran juga nanti akan naik. Karena itu sebanding ya, tidak berbanding terbalik, tapi sebanding lurus. Gitu teh. Ya itu. Iya Bu, bener banget. Soalnya kadang-kadang kita itu keimanan itu kadang naik, kadang turun ya Bu. Ya bener ya Bu. Betul. Kan dan itu wajar, Kang, fitrah. Itu kan ada Cuman kita tuh suka merasa, duh ini tuh bukan jati diri saya gitu. Kadang-kadang kan kalau lepas iman lemah itu, duh ini bukan saya loh, ini bukan saya loh. Jadi kadang-kadang bingung sendiri deh Bu gitu. Iya, dan itu fitrah ya, apa namanya, sunatullah. Dulu kan zaman Rasulullah ada seorang sahabat mengadukan permasalahan ini ke yang bilang tahu bulat. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Apa namanya? Jadi ketika itu sahabat Rasulullah menangis, wahai Rasulullah, sumpahnya aku seorang munafik. Kenapa? Kata Rasulullah, ketika aku duduk dalam satu majelis, duduk bersamamu di satu majelis, iman saya seperti bagus, ketika dengan istilah saya, kenapa keimanan saya menurun lagi, seperti orang munafik? Kemudian kata Rasulullah, jawabnya apa? Sunatullah. Jadi bagaimana caranya kita terus menjaga diri kita ya tadi dengan cara apa namanya, banyak mengkaji kemudian gabung dengan orang-orang yang positif kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ini aja, jangan sampai diikuti aja malas-malasnya, naikin terus dipaksakan, karena nafsu itu nggak pernah kuat. Jadi kayak ikutin gitu. Ya Allah, banyak alasan-alasan. Kalau diikutin terus nanti nafsunya akan lebih naik gitu. Jadi ketika apa namanya, kita harus bisa menyapi ya, kalau bahasa menyapi bayi itu dari asli kita menyapi. Jangan sampai besar gitu. Tadi diimbangi dengan tadi ya, dengan apa namanya, mengikuti kajian dan lain sebagainya, ditingkatkan lagi amalan-amalan. Oke, baik Ibu. Terima kasih, luar biasa banget tadi jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi tersendiri gitu Bu. Karena ya kita dalam hidup itu emang benar butuh apa namanya itu, cerita-cerita orang lain biar lebih menginspirasi kita juga ya Bu ya. Ya, baik Bu. Mungkin Bu kita langsung ke closing statement. Mangga. Ya, jadi teman-teman semua ini yang masih pada muda nih ya. Iya. Jangan mudah baper, maksudnya banyak sekali waktu yang masih panjang, belum disibukkan dengan keluarga, belum ada anak, belum yang lain-lain. Jadi ya berbuatlah banyak gitu, sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah berkeluarga habis karena banyak
jangan sampai diam di pojokan ya kalau para maba. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah sepertinya ingin memberikan permen. Permen itu apa? Permen itu kan dibungkus dulu ya. Ya, benar. Permennya ketika dibuka ya. Jadi yang bapak-bapaknya itu bisa jadi kulit permennya. Nanti setelah kulit permennya dibuka akan ada yang manisnya. Seperti itu ya. Walam bisawab, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Kita mendengar kemudian lalai, tapi sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan lahir batin, atur nuhun syukran. Materinya, Masya Allah sekali Ibu, materinya luar biasa ya. Ternyata ada kadang suka diri gitu, merasa diri yang paling terpuruk, terus merasa diri ini, ya Allah kenapa sih takdir itu seperti ini. Tapi tadi setelah mendengarkan pematerian dari Ibu, alhamdulillah gitu, terbuka gitu cara-cara dalam menghadapi kesulitan dalam hidup. Tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap berhusnuzon kepada diri sendiri, karena Allah lah yang maha segalanya. Allah itu tidak akan memberikan cobaan, tidak akan memberikan kadar seseorang cobaan itu sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ngolek kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله